Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pak Aan, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara pengisian e-kinerja melalui akun saya sendiri ya, sekaligus mengisi kebutuhan saya atau perencanaan saya dalam pengelolaan kinerja di portal Merdeka Mengajar atau di PMM. Buat Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel saya, kemudian like dan share videonya jika dirasa video ini bisa membantu rekan-rekan yang lainnya. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa selaku guru dan kepala sekolah melalui peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, nomor 7607 B.B1 HK 03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, jadi guru dan kepala sekolah diminta untuk melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM, gitu ya. Secara umum ya, guru dan kepala sekolah diharuskan untuk belajar secara mandiri, artinya mencari informasi sendiri dari berbagai sumber, gitu ya, untuk belajar. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pengisiannya, ya, pengisian pengelolaan kinerja melalui portal Merdeka Mengajar. Nah, kita bisa mengunjungi atau men-searching saja portal Merdeka Mengajar ya. Nah, maka nanti akan diarahkan, ini riwayat pencarian ya. Portal Merdeka Mengajar. Nah, kita bisa masuk, klik saja Merdeka Mengajar. Ya, jika akun kita di Google Chrome, ya ini saya menggunakan Chrome, emailnya sudah menggunakan akun belajar ID, itu bisa otomatis masuk ke halaman ini ya. Jika tidak, kita perlu sign in terlebih dahulu, gitu ya. Ini saya coba logout dulu ya. Nah, jadi ketika membuka portal Merdeka Mengajar pertama kali, jika kita belum sign in, nah, maka akan seperti ini. Kita klik saja buka PMM, kemudian kita masuk dengan menggunakan akun Gmail yang berakhiran belajar ID atau madrasah-kemenak.go.id. Nah, nanti akan muncul pop-up untuk memilih akun yang bisa digunakan ya. Nah, di sini muncul akun email belajar ID saya. Nah, seperti ini. Ya, maka bisa kita klik saja ini ya, nama emailnya ya. Kemudian klik lanjutkan. Oke, maka akan tampil aplikasi dashboard dari aplikasi PMM ya. Bapak Ibu bisa mempelajari ya sebenarnya secara mandiri di sini ya. Pengelolaan kinerja PMM, kinerja guru di PMM bisa dilakukan hingga 31 Januari. Jadi ada batasnya sampai 31 Januari Bapak Ibu ya. Ingin lebih lanjut silahkan pelajari di sini ya. Maka akan muncul informasinya ya. Dan untuk mengisi pengelolaan kinerjanya bisa klik di menu ini ya, pengelolaan kinerja. Nah, jika Bapak Ibu belum atau tidak bisa tampil halaman seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mengajukan ke pusat bantuan ya, memberikan informasi hal-hal yang terjadi pada akun Bapak Ibu ya. Kirimkan saja melalui pusat bantuan. Biasanya ada menu, nanti akan muncul pusat bantuan. Perencanaan ini dimulai sampai pada bulan Januari ya, sampai pada tanggal 31 Januari. Kalau tidak muncul tadi ya, bisa diklik selengkapnya, nanti akan
muncul pusat bantuan. Nah, di sini klik saja pusat bantuan. Nah, di sini pusat bantuan. Nah, isikan nama lengkap, email belajar ID Bapak Ibu ya. Kemudian hal apa yang ingin disampaikan, kemudian dan seterusnya, gitu ya. Lalu sampaikan saja hal-hal yang perlu ingin diperbaiki dari akun Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk pengisian perencanaan pengelolaan kinerja Bapak Ibu seyogyanya ya, itu adalah dilakukan oleh ASN ya, baik itu PNS maupun P3K ya. Dan juga dalam pengisiannya silahkan konsultasikan atau diisi bersama dengan kepala sekolah ya. Jadi pastikan kepala sekolah tahu dalam pengisiannya gitu ya. Nah, untuk memulainya silahkan klik mulai ya. Nah, di sini ada cek data diri. Nah, pada data diri ini jika sudah sesuai, klik saja data sudah sesuai. Namun jika ada yang perlu dirubah, klik edit ya. Nah, di sini ada yang perlu diedit adalah pangkat, golongan, dan juga jabatannya. Karena saya masih di 3B ya, maka saya masih di ahli pertama ya. Karena ahli pertama itu masih di 3A, 3B. Kemudian untuk ahli muda itu adalah di 3C, 3D kalau tidak salah ya. Dan seterusnya nanti bisa di searching ya, Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, ya, klik saja disimpan. Nah, kemudian klik data sudah sesuai. Gitu ya. Nah, kemudian data sudah benar. Nah, namun jika ternyata datanya itu salah, maka silahkan perbaiki di Dapodik Bapak Ibu ya, di Dapodik sekolahan Bapak Ibu. Kemudian silahkan ajukan ke pusat bantuan lagi ya, ke pusat informasi, kemudian ke pusat bantuan. Nah, sampaikan di situ bahwa ada perbaikan biodata Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam pengisiannya, nah di sini di tempat saya itu ada dua yang merah ya. Dalam pengisian ini seharusnya ya ada prioritas pengisian yaitu merah, kuning, dan biru ya. Karena di sini di tempat saya itu ada yang merah, maka merah ini yang wajib kita isi ya Bapak Ibu ya, yang kita kerjakan. Nah, kemudian kita klik saja penerapan disiplin positif ya. Nah, kemudian ke pengembangan kompetensi ya. Jika Bapak Ibu tidak ada yang merah, ya berarti yang harus diisi adalah yang kuning gitu ya. Nah, kalau biru semua atau bagus semua, yaitu silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini masih saya ada yang merah, di sekolah saya ada yang merah, maka saya pilih yang merah ini ya. Nah, kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini sesuai dengan Dirjen ya, per Dirjen GTK nomor 7607 tadi, ASN ya, PNS ataupun P3K itu diminta untuk melakukan kegiatan ya yang memiliki nilai atau bobot poin ya itu adalah 30 poin dalam satu semester atau 6 bulan ya untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Ya, makanya dalam pengisian ini seharusnya bisa didampingi oleh atasan Bapak Ibu yaitu kepala sekolah gitu ya. Untuk pengembangan kompetensinya ya di sini ada RHK yang bisa Bapak Ibu ikuti ya atau lakukan ya rencana hasil kerja. Ada di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya ataupun yang lainnya ya. Kemudian mengikuti meningkatnya kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, kemudian ada banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Menjadi narasumber, kemudian menjadi peserta pelatihan BIMTEK ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu sebenarnya bisa cek di
ini per dirjen ya. Di sini Bapak Ibu bisa cek poin-poin atau bobot ya, kegiatan beserta bobotnya yang bisa dilakukan atau yang bisa dipilih untuk dilakukan pengembangan ya. Ada beberapa kategori ya. Di sini kontribusi terhadap komunitas ya, jenis kegiatannya ini. Kemudian ada poinnya, bobot poinnya. Kemudian menjadi berkontribusi terhadap komunitas, kemudian kontribusi terhadap sumber belajar ya, seperti membuat perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan juga kepala sekolah lain ya. Ini bisa dibagikan melalui aplikasi PMM Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan ya. Ini juga bisa dilakukan di PMM juga. Kemudian ada yang kategori non pelatihan seperti sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Jadi semacam supervisi ya Bapak Ibu kemungkinan ya, sebagai observer maupun yang diamati. Nah, kemudian sebagai coach, mentor, fasilitator ya, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepala sekolah ya, kepada sekolah, pada guru, kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Kemudian sebagai partisipan ya, ini yang pelatihan ada juga, kemudian yang pendidikan ada juga. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dalam rencana hasil kerja ya, dalam menyusun rencana hasil kerja. Nah, ini disusun dalam waktu 1 bulan ya, di bulan Januari sampai tanggal 31. Nah, di sini misalkan saya akan meningkatkan peran mengikuti kegiatan seminar. Nah, jumlah poinnya adalah 4 ya, dalam satu kegiatan. Nah, targetnya ada berapa kegiatan nih dalam satu semester ini ya, misalkan targetnya ada 4 gitu ya, berarti di sini perlu 4 poin lagi, 16 poin lagi gitu ya, dan juga sudah disertakan bukti dukungnya. Kemudian klik tambah ya, karena masih kurang 16 poin lagi gitu ya. Nah, kemudian pilih saja kegiatan yang lainnya di sini. Misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik ya, dan atau pengajar praktik dalam pengembangan ya, kegiatan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu sebagai coach ya, mentor, ini bisa dipilih saja. Nah, di sini ada sertifikat pendukung Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini bisa 1 atau 2 kegiatan Bapak Ibu. Kemudian bisa ditambah lagi ya. Karena ini saya akan pilih ini karena mudah-mudahan pada angkatan ke-10 nanti ya, untuk CGP itu saya bisa mendampingi ya, karena kemarin lulus sebagai pengajar praktik ya. Mudah-mudahan itu nanti juga bisa mendapatkan sertifikatnya. Nah, atau nanti saya akan memilih peran yang lain sebagai coach, mentor, atau fasilitator. Ada beberapa kegiatan lainnya yang bisa diikuti. Kemudian rencana hasil kerja yang lainnya. Ya, di sini misalkan sambil contoh lagi. Nah, di sini meningkatkan kompetensi mulai peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak ya, yang kira-kira itu selesai pada rentang bulan Januari sampai Juni ya, pada semester ini, Bapak Ibu bisa memilih ini langsung ya. Jadi cukup 1 saja sudah terpenuhi kegiatannya ya. Total poinnya sudah mencukupi dari 32 karena akan mendapatkan poin sebanyak 128. Nah, jadi
Saat kegiatan 1, 2 ini Bapak Ibu bisa hapus ya. Contohnya seperti itu. Karena saya sudah lulus guru penggerak di tahun kemarin, maka saya tidak bisa menggunakan ini Bapak Ibu ya. Maka saya harus memilih kegiatan yang lainnya. Karena saya kurang 4 ya. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik. Nah, ini udah cukup 32 gitu ya. Kemudian kita ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahan ini sebenarnya hanya bersifat opsional Bapak Ibu ya. Karena kan tidak semua guru itu mendapatkan tugas tambahan di satuan kerjanya. Mungkin hanya sekedar guru saja, tidak ada tugas sebagai wali ataupun yang lainnya. Nah, untuk tugas tambahan ini Bapak Ibu silahkan baca ya pada peraturan yang berlaku ya, sesuai dengan undang-undang ya. Di sini silakan Bapak Ibu sesuaikan tugas tambahan yang ada di pengelolaan kinerja. Nah, di sini dasar hukumnya ada 4 ya. Permendikbud tahun 2018, kemudian Permendikbud Ristek ya, tahun 2023, 2015 dan 2002. Nah, di sini ada rinciannya, ada pada jenjang SMP, SMA, SMK ya, itu sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian di semua jenjang artinya dimulai dari SD ya sampai SMK itu ada kepala perpus, kemudian dan seterusnya ya. Ada wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, guru piket dan seterusnya ya, dan sampai ke operator dapodik, bendahara sekolah. Ya, kita kembali ke pengisian pengelolaan kinerja. RHK dari tugas tambahan ini ya, rencana hasil kerjanya itu bisa diisi oleh guru dari SD sampai SMK ya Bapak Ibu ya. Di sini sendiri sebenarnya sudah ada keterangannya ya, hanya untuk SMP, SMA, SMK, atau hanya untuk SMK atau untuk semua jenjang ya. Misalnya di SMP, SMA, SMK di sini kan hanya ada tadi wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah gitu ya. Kemudian di SMK itu adanya kepala program keahlian atau kepala jurusan. Kemudian di semua jenjang ya, mulai dari SD sampai SMK itu sendiri ada kepala perpustakaannya karena sudah tersedia perpustakaan di jenjang tersebut ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan memilih misalkan saya sebagai wali kelas ya, maka saya pilih sebagai wali kelas ya. Kemudian laporan atau bukti dukungnya ya, itu adalah sebuah laporan yang disertai dengan surat keputusan atau surat tugas. Nah, jika Bapak Ibu memegang lebih dari satu tugas tambahan, ya, misalkan sebagai operator atau bendahara sekolah atau tim pengembang lainnya, gitu ya. Misalkan juga sebagai kepala laboratorium, silakan diisi. Atau mungkin sebagai pengurus organisasi profesi guru tingkat nasional, ya, tingkat kabupaten atau kota. Karena saya ingin sebagai wali kelas saja, maka ini cukup satu saja ya. Kemudian jika sudah cukup, ya, maka bisa dilanjutkan atau disimpan dulu ke draft atau ke perilaku kerja. Ya. Kalau disimpan di draft biasanya langsung balik ke apa namanya, ke halaman utama ya, halaman utama PMM. Nah, di sini selanjutnya tadi adalah perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada beberapa aspek ya, ada 7 aspek yang harus Bapak Ibu isi ya, indikatornya dan juga perwujudannya pada yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerjanya, di satuan kerjanya. Nah, Bapak Ibu bisa baca indikatornya di sini ya. Di link ini kan ada linknya selengkapnya ini ya. Nanti akan kebuka indikator dan perwujudan perilaku kerja. Bapak Ibu bisa mempelajarinya di sini ya. Di orientasi pelayanan ini ada 3 indikator ya. Kemudian di akuntabel juga ada 3 indikator. Di kompeten ada 3 indikator. Harmonis ada 3 indikator. Loyal ada 3 indikator. Adaptif ada 3 indikator.
kolaboratif juga ada 3 indikator. Kita kembali di pengelolaan kinerja. Saya mulai dari aspek berorientasi pelayanan. Jadi pelayanan seperti apa? Indikator perilakunya itu misalkan bersifat ramah kepada peserta didik. Dan perwujudannya itu bagaimana nanti? Bisa menuntaskan semua pekerjaan, mengucap salam, mengkomunikasikan informasi dengan yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Misal saya memilih mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian akuntabel. Nah, di sini apa sih indikator Bapak Ibu yang ingin dikembangkan? Melaksanakan tugas dan jujur tanggung jawab, misalkan. Kemudian sini perwujudannya itu seperti apa? Misalkan memenuhi janji dan komitmen terhadap pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan. Oke, saya pilih yang di sini bertanggung jawab saja. Kemudian kompeten, apa sih kompetennya? Nanti silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita bisa lanjutkan ke rangkuman. Kita klik saja ke rangkuman. Nah, ini adalah rangkuman dari rencana kinerja kita ya, pengelolaan kinerja kita. Dari awal tadi, dari depan ya. Nah, rangkumannya seperti ini. Ada RHK meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif ya. Targetnya apa? Nah, di sini bukti dukungnya apa? Hasil penilaian observasi kinerja guru. Kemudian rencana hasil kinerja ini satu kegiatan. Nah, di sini ada sertifikat sebagai bukti dukungnya. Tadi kan saya memilih 4 kegiatan ya tadi ya. Nah, kemudian sebagai mentor, coach ya, fasilitator atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi ya. Kemudian meningkatkan potensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, jika ini sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan, lanjut ajukan ya. Nah, jika sudah klik lanjut ajukan, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan pengubahan lagi, gitu ya. Maka ini sudah fix. Nah, yang bisa melakukan perubahan adalah kepala sekolah Bapak Ibu. Ya. Jadi perlu persetujuan dari kepala sekolah untuk melakukan pengubahan kembali. Maka dari itu kan tadi di depannya di awal video tadi saya menjelaskan bahwa pengisian ini usahakan disertai dengan kepala sekolah karena poin mana ya yang akan dilakukan peningkatan ya. Tadi kan ada yang merah-merah tadi ya. Ada 2 yang merah, maka kegiatan mana yang akan diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Jika kita klik lanjutkan ya. Nah, di sini ada keterangan ya. Atasan akan lanjut memeriksa ya, mau diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, jadi ini kalau diajukan nanti maka untuk mengubahnya perlu pengubahan di dashboard dari di akun kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nah, untuk sementara maka saya akan simpan draft terlebih dahulu karena belum didiskusikan dengan kepala sekolah. Dan ini tadi hanya sebuah video contoh pengisian pengelolaan kinerja guru di portal Merdeka Mengajar. Oke. Demikian video yang bisa saya sampaikan ya, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian like videonya, serta share videonya juga ya. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.